berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah akhir-akhir ini justru membingungkan masyarakat. Sebagai contoh misalnya kebijakan soal dibuka atau tidaknya pelayanan transportasi umum. Juga kebijakan mengenai boleh tidaknya mudik atau pulang kampung. Kenapa ada beberapa kebijakan yang justru membingungkan? Ada beberapa pernyataan dari satu pejabat yang diluruskan oleh pejabat yang lain. Pertanyaan terakhir, sebenarnya kita punya tidak komandan perang melawan COVID-19? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita ketemu kembali dalam kajian aktual yang pada kesempatan hari ini saya akan mengambil sebuah topik mengenai siapa sebenarnya komandan COVID-19 di Indonesia. Baik, teman-teman sekalian, hari ini kita menyaksikan bahwa data yang menunjukkan besarnya wabah virus COVID-19 ini semakin hari menurut hemat saya semakin mengkhawatirkan. Kenaikan jumlah pasien positif COVID-19 per harinya beberapa hari terakhir ini rata-rata naik sekitar 300 sampai dengan 500-an orang. Sehingga kalau dilihat dari akumulasi data yang saya temukan berdasarkan rilis dari gugus tugas penanganan COVID-19 per tanggal 10 Mei 2020 sudah lebih dari 14.000 orang dinyatakan positif terkena virus corona. Ini adalah kondisi yang menurut hemat saya sangat mengkhawatirkan dan harus kita temukan solusi bersama bagaimana mempercepat upaya penanganan wabah COVID-19 ini. Saya yakin masyarakat maupun pemerintah sudah melakukan berbagai macam upaya. Dari sisi masyarakat misalnya, ada beberapa kelompok masyarakat yang dalam tanda kutip melockdown dirinya. Tidak pergi kemana-mana, tidak beraktivitas di luar rumah, kecuali karena terpaksa. Bahkan di beberapa tempat, di gang-gang, ditutup. Di level pemerintah, menurut hemat saya juga sudah ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Hanya sayangnya, berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah akhir-akhir ini justru membingungkan masyarakat. Sebagai contoh misalnya, kebijakan soal dibuka atau tidaknya pelayanan transportasi umum. Juga kebijakan mengenai boleh tidaknya mudik atau pulang kampung. Nah, kebijakan-kebijakan yang membingungkan ini menurut hemat saya mestinya tidak perlu terjadi. Terlebih lagi kebijakan-kebijakan ini dikeluarkan oleh menteri-menteri yang terkait. Pertanyaannya sebenarnya, kenapa ada beberapa kebijakan yang justru membingungkan? Ada beberapa pernyataan dari satu pejabat yang diluruskan oleh pejabat yang lain. Pertanyaan terakhir, sebenarnya kita punya tidak komandan perang melawan COVID-19? Nah, pertanyaan-pertanyaan di atas, menurut hemat saya jawabannya sudah ada. Jawabannya sudah bisa kita temukan setidaknya sejak Presiden Joko Widodo mengeluarkan Kepres nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan COVID-19 sebagai bencana nasional. Pada Kepres itu, kita bisa temukan di diktum yang kedua bahwa percepatan penanganan COVID-19 itu di bawah kendali gugus tugas percepatan COVID-19 yang telah dibentuk berdasarkan Kepres nomor 7 tahun 2020
yang sudah diubah dengan Kepres nomor 9 tahun 2020. Kepres 12 2020 ini yang berisi tentang penetapan COVID-19 sebagai bencana nasional, sekali lagi saya katakan, sudah menentukan siapa komandan penanganan COVID-19. Siapa orangnya? Kita bisa cek itu di Kepres nomor 7 tahun 2020 yang sudah diubah dengan Kepres nomor 9 tahun 2020. Berdasarkan dua Kepres ini, kita temukan bahwa sejatinya komandan penanganan COVID-19 ada pada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Karena Kepala Badan Penanggulangan Bencana atau Kepala BNPB ini menurut Kepres 9 tahun 2020 ditetapkan sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Penanganan COVID-19 sebagai Ketua Pelaksana. Kewenangannya pun besar. Pertama, kewenangan Ketua Pelaksana ini adalah mengangkat dan memberhentikan anggota tim pelaksana. Ya. Yang kedua, merumuskan aturan mengenai tugas, struktur, organisasi, dan tata kerja gugus tugas COVID-19. Ini kewenangan yang cukup besar. Sehingga kebijakan-kebijakan penanganan COVID-19 mestinya berada pada kendali ketua pelaksana. Pertanyaannya adalah, kenapa ada kebijakan menteri yang justru diralat atau diluruskan oleh ketua pelaksana, kepala BNPB? Di mana posisi menteri? Kalau kita lihat posisi menteri dalam percepatan penanganan COVID-19 berdasarkan Kepres nomor 7 2020 maupun yang sudah diubah dengan Kepres nomor 9 tahun 2020 hanya sebagai Dewan Pengarah. Yang menurut Kepres nomor 9 tahun 2020 Ketua Dewan Pengarahnya dipegang oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Anggotanya terdiri dari beberapa menteri pada kementerian yang lain dan juga lembaga negara yang lain. Ini artinya apa? Posisi menteri hanya sekedar sebagai pengarah. Eksekutor lapangan tetap pada ketua pelaksana gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, yaitu Kepala BNPB, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Nah, kewenangan yang besar ini semestinya menjadikan Kepala BNPB itu sebagai pengendali utama. Menjadikan Kepala BNPB itu sebagai orang yang dalam bahasa saya sering tampil di publik untuk menyampaikan kebijakan penanganan COVID-19. Namun sayang, sejauh yang saya temukan dan saya kira juga menjadi perhatian dan atensi masyarakat, penanganan COVID-19 ini kebijakannya disampaikan oleh beberapa pihak, dan karena banyak pihak yang menyampaikan maka cenderung membingungkan. Ini sangat disayangkan. Nah, dari situ saya pribadi berharap agar Kepres nomor 12 tahun 2020 yang menetapkan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Penanggulangan COVID-19 sebagai Kepala Penanganan COVID-19 harus ditegakkan. Jangan lagi ada matahari kembar 2, kembar 3 dan selanjutnya. Karena kepemimpinan yang tidak tunggal, tidak terkoordinir dan tidak terkendali dikhawatirkan akan membingungkan masyarakat dan tentu saja kebijakannya akan kontraproduktif. Kita berharap agar wabah COVID-19 ini bisa segera kita atasi dan Indonesia segera bebas dari wabah COVID-19. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.